Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin kedua terlebih dahulu. Sempurna doa mulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Pagi. Mulai absen dulu ya, kehadiran kalian. Silakan untuk angkat tangan ya, untuk nama yang saya panggil. Albert Julianto. Hadir Pak. Alfido. Untuk hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hasil kehidupan manusia pada masa praksara di Indonesia ya. Sebelumnya untuk memulai kegiatan kita lihat terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Albert, oke silakan. Sini dari sini. Silakan untuk biaya dulu dipimpin oleh Mas Albert. SMK Bina. Saya. SMK Bina. Saya. Abang baru. Kami ada luar biasa. Dan nanti kita akan lihat untuk capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan masyarakat praksara ya. Kemudian ada peserta didik mampu mengidentifikasi hasil budaya praksara yang sekarang masih ditemukan. Nah, di situ ada tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu nanti kita atau siswa mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan pada masa praksara di Indonesia ya maksudnya, kemudian mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan masa pendakian. Nah, di sini nanti kita berusaha untuk menganalisis dan mengidentifikasi ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan langkah pembelajaran atau metode pembelajaran tatap muka ya, dengan menggunakan problem based learning atau PBL. Sistemnya nanti diskusi kelompok ya, diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Nah, untuk penilaian kita tekankan untuk penilaian nanti sistemnya adalah ada aspek sikap ya, ada aspek sikap. Di sini kalian harus bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian aspek keterampilan nanti dari hasil diskusi kalian, nanti kalian harus bisa membuat deskripsi dari hasil analisis kalian, kemudian nanti dipresentasikan secara berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan, nanti ada tes tertulis ya dari masing-masing individu. Profil pelajar Pancasila. Karena sudah kurikulum merdeka, kita harus punya yang namanya profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu tadi apa? Kenalan kritis, kemudian gotong royong. Kemudian sebelum kita mulai ya, kemarin kita sudah mengikuti pelajaran yang namanya cara berpikir sinkronis dan diakronis. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang untuk berpikir secara lebih lanjut lagi, yaitu kehidupan manusia dan hasil budaya masa praksara di Indonesia. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalian masih ingat atau melihat ini, barang ini? Masih ya? Masih digunakan saat ini? Masih. Tahu namanya? Tahu. Kertas banget? Kertas. Kertas gitu? Namanya apa? Lumpang. Lumpang apa cobek? Cobek apa lumpang? Bisa, Bu. Ya, beda-beda.
Kalau zaman dulu bentuknya belum sempurna seperti ini, masih dalam bentuk batu yang dikasih lubang, ya, ditumbuk terus dikasih lubang. Nah, itu digunakan untuk membuat makanan, meramu makanan dan lain-lain. Kalau sekarang digunakan untuk apa? Rujaan. Digunakan untuk rujaan. Penting adalah pemahaman bermakna. Kenapa kita harus belajar sejarah? Tahu sejarah. Menurut kalian bagaimana? Hah? Gimana? Pemahaman bermakna. Apakah bermakna kegiatan pembelajaran sejarah? Bermakna. Bermakna. Kenapa? Karena dari mengenal hasil kebudayaan pada masa praksara ini ternyata ada hubungannya dengan kehidupan saat ini, baik dari benda, baik dari budaya, ya, ternyata masih berhubungan. Itu dalam bentuk video, ya. Video. Kita lihat dulu. Pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, manusia masih menggunakan alat yang sangat sederhana, kayu, tulang untuk memenuhi. Ya, silakan untuk buat 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Kita buat 5 kelompok, ya. Ini udah 3. Yang mana itu pasti ada clue atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian nanti boleh menggunakan handphone, HP untuk mencari atau menganalisis. Bisa untuk dimulai? Bisa lah. Oke, silakan. Masih lama. Boleh, silakan. Masa Paleolitikum, ya, masa Paleolitikum. Ini masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum. Kelompok 2, ini membahas Mesolitikum. Masa Mesolitikum. Taruh di bawah sini. Masa Mesolitikum. Ya, masa Mesolitikum. Yang ketiga, masa Neolitikum. Kelompok 3 ya. Neolitikum. Yang keempat, masa Megalitikum. Mas Fahrul ya? Mas Fahrul, masa Mesolitikum. Megalitikum. Megalitikum. Masa Megalitikum. Ya. Masa Megalitikum. Yang terakhir kelompok 5, kelompok Mas Juli ya. Masa Perundagian. Gimana? Ditulis di buku tulis. Semua. Ya, masa Paleolitikum itu apa? Biar kalian tahu lah. Dimulai dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dibawa ke sini. Kelompok 1. Saya cross check di sini. Saya proses dulu, silakan dikumpul. Kelompok 2.
koreksi sekalian sebelum nanti dikembangkan ke untuk ini nanti hasil-hasil yang kalian temukan tadi saya mohon untuk dikembangkan di buku kelompok ya. Sudah sesuai hasilnya, datanya sudah benar, tinggal kalian mendeskripsikan dengan baik ya. Sudah tahu langkah berikutnya, tugas berikutnya. Jadi nanti kita akan lanjutkan kegiatan di pertemuan kedua. Untuk apa, Kaisar? Alhamdulillah kita masih bertemu pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat. Kemudian untuk hari ini nanti kegiatan kita adalah mempresentasikan hasil identifikasi masalah-masalah yang kemarin melalui atau media teka-teki silang yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, dari data itu kita akan dapatkan beberapa penjelasan yang pokok terkait dengan topik yang kalian dapatkan. Nanti silakan untuk maju depan dan boleh untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan kalau memang penjelasan yang di depan kurang jelas ataupun kalian masih menemukan hal yang baru terkait dengan tugas dari kelompok yang lain, boleh untuk menanyakan. Sampai sekarang untuk maju. Nomor 1. Silakan untuk yang lain memperhatikan, kemudian boleh memberikan pertanyaan kalau kalian sudah siap. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 Ramadan Putra Sadira Sahyo akan mempresentasikan zaman Paleolitikum. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Ya, ngandung itu apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelompok 1 agar Budi Putra 2 Rifki 3 Galih. Zaman satu Paleolitikum Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa golosan alam setelah Damas. Berakhir penduduk kebudayaan ini ialah dari saya ada dipertanyakan. Kami ya Pak. Nama, kemudian pertanyaan. Nama saya Samsul dari kelompok 1 ingin bertanya, julukan modiner itu apa? Kejurukan modiner adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark yaitu kejurukan gabus dan moding artinya sama. Jadi kejurukan modiner telah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Albert, Didi, dan Stephen F. Kanda ingin membacakan presentasi. Siapa sebagai ketua kelompok 3? Apakah ada pertanyaan? Ya, ya. Oke, apa? Jadi kelompok 2. Apa itu kamar masjid? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari kelompok 4 dan akan Abdul Ben Terlambat. Zaman Megalitikum. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman pokok. 4. Ada yang mau bertanya? Saya Albert dari kelompok 3 ini bertanya, apa yang dimaksud zaman Megalitikum? Zaman Megalitikum adalah zaman batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata Megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang sedang menggunakan pelatihan hukum zaman program atau zaman perjanjian secara yang berarti berasal dari kata menjadi yang berarti seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan. Sekian dari saya, ada yang ingin bertanya? Saya atas nama Fikus dari kelompok 4. Apa perkara itu? Sekarang adalah benda semacam menjerang besar dengan pinggang pada bagian tengahnya dan bagian atas tertutup serta membuatnya Baik. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk prestasi sudah cukup ya. Jadi semua penjelasan sudah dijelaskan soal prestasi. Kemudian setiap kelompok sudah memberikan pertanyaan apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas ya. Kemudian dari hasil prestasi tadi kita temukan beberapa istilah ya. Beberapa istilah yang mana istilah itu ketika kita ambil ya, ada pengertiannya, ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum, kemudian ada perundagian. Sudah mulai teknologinya sudah mulai berkembang. Nah, perundagian ini yang seringkali bisa dihubungkan dengan kehidupan saat ini. Seperti kemarin yang ada di gambar. Apa namanya kemarin? Lumpang itu masih disempurnakan sampai saat ini. Zaman dulu masih bisa tetap diteruskan atau masih bisa dikembangkan, disempurnakan pada zaman saat ini. Dan selanjutnya untuk penilaian, karena kemarin sudah punya diskusi terkait dengan sikap dan lain-lain, presentasi sudah ya, untuk gaya profil pelajar Pancasila sudah jelas, profil pelajar Pancasila sudah jelas. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mengambil yang namanya penilaian individu. Ada kurang lebih 4 pertanyaan yang nanti akan kalian kerjakan secara individu untuk kita lihat hasil penilaiannya. Sampai sini siap? Siap? Sudah selesai?
Ya. Oke, silakan untuk dikumpulkan hasil acaranya. Oke, untuk hasil nanti akan saya mulai. Kemudian untuk sesi berikutnya saya ambil kesimpulan dari capaian yang nanti kita akan dapatkan adalah siswa mampu menganalisis corak kehidupan masyarakat Praksara. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi hasil budaya Praksara yang sekarang masih ditemukan, ya. Kemudian dari hasil identifikasi yang kemarin sudah kita laksanakan menggunakan media TTS sudah dipresentasikan, dan terakhir di sini adalah tes formatif yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah untuk kegiatan tema ataupun bab kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat Praksara di Indonesia sudah selesai, ya. Untuk itu tetap jangan berhenti, ya, untuk belajar, karena untuk sejarah, ya, itu pasti nantinya akan berguna dimanapun kita berada. Yang apa sudah kita pelajari di sekolahan, insya Allah pasti bermanfaat baik diri kalian sendiri maupun di sekolah dan juga di lingkungan, ya. Kemudian sebelum kita akhiri, silakan untuk kita tutup dengan berdoa, ya. Silakan untuk dipimpin. Sempurna doa keluar.